فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada zaman dahulu, ketika langit belum ternoda oleh cahaya buatan dan bumi masih merasakan langsung campur tangan Sang Pencipta, hidup seorang utusan agung bernama Musa. Ia adalah seorang nabi yang diutus untuk membebaskan kaumnya, Bani Israel, dari cengkeraman kekuasaan Fir'aun yang zalim dan penuh kesombongan. Di masa itu, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, menindas rakyatnya dengan kekuatan militer dan sihir yang menyesatkan, serta menolak setiap tanda dan peringatan yang datang dari Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan dalam ketakutan dan kecemasan. Di belakang mereka, pasukan berkuda Fir'aun mengejar dengan amarah membara, sementara di depan mereka terbentang lautan luas yang menghalangi jalan. Laut itu adalah Laut Merah, hamparan air besar yang seolah tidak memberikan harapan sedikit pun untuk dilalui. Jeritan dan keluhan mulai terdengar dari kaum Bani Israel yang merasa putus asa dan mengira bahwa kematian telah menanti di hadapan mereka. Namun, Nabi Musa tidak goyah. Ia berdiri dengan keyakinan penuh kepada Tuhannya. Dengan tongkat yang senantiasa menemaninya dalam setiap perjalanan kerasulan, ia mengangkat tangan ke langit dan berdoa. Maka turunlah wahyu dari Tuhan, memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dan dengan izin Tuhan, terjadilah mukjizat yang luar biasa. Air laut terbelah menjadi 2 dinding raksasa. Di antara dinding air tersebut terbentuk jalan kering yang membentang luas. Tidak satu tetes air pun jatuh menggenanginya. Tanah yang semula tertutup lautan berubah menjadi jalur penyelamatan. Bani Israel pun melangkah masuk dengan rasa takjub dan penuh harap, menyusuri jalan yang terbuka di antara gelombang air yang seolah berdiri tegak bagai tembok kokoh. Sementara mereka menyeberang, Fir'aun dan pasukannya dengan congkak mengejar. Mereka mengira bahwa mereka juga bisa menempuh jalan yang sama. Namun, saat Nabi Musa dan kaumnya telah selamat sampai di seberang, laut itu kembali menutup dengan dahsyat. Dinding air raksasa runtuh dalam sekejap, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya tanpa sisa. Maka berakhirlah kezaliman itu di tengah gelombang yang menelan segala bentuk kesombongan manusia terhadap Tuhan. Peristiwa Laut Merah ini tidak hanya menjadi kisah penyelamatan bagi satu kaum, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Ia dapat membuka lautan bagi yang beriman dan menutupnya atas mereka yang ingkar. Menariknya, Laut Merah juga disebut-sebut dalam berbagai riwayat yang terkait dengan akhir zaman, terutama dalam konteks kemunculan Dajjal. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Dajjal akan datang dari arah timur dan pergerakannya akan melewati berbagai wilayah yang dahulu pernah menjadi saksi mukjizat besar, termasuk kawasan di sekitar Laut Merah. Dalam konteks ini, Laut Merah menjadi semacam pengingat akan ujian keimanan yang sangat besar, baik pada masa Nabi Musa maupun di masa akhir zaman nanti ketika fitnah terbesar, yakni Dajjal, muncul di muka bumi. Dajjal disebut sebagai makhluk yang akan datang dengan fitnah luar biasa. Ia mampu menipu mata dan hati manusia dengan tipu daya dan kekuatan yang tampak luar biasa.
Maka, sebagaimana Bani Israel dahulu diuji dengan ketakutan dan keputusasaan di hadapan Laut Merah, manusia akhir zaman pun akan diuji dengan kekuatan dan tipu daya Dajjal. Dan sebagaimana keselamatan hanya datang melalui keimanan dan pertolongan Tuhan, demikian pula di akhir zaman, hanya mereka yang berpegang teguh pada kebenaran yang akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dengan demikian, kisah Laut Merah yang terbelah bukan hanya bagian dari sejarah yang agung, melainkan juga pelajaran abadi tentang kekuasaan Tuhan, pentingnya keimanan, dan bahaya dari kesombongan serta kedurhakaan. Ia juga menjadi cermin bagi umat manusia bahwa dalam setiap zaman akan selalu ada ujian besar yang hanya bisa dihadapi dengan keyakinan yang teguh kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita menelusuri kembali jejak-jejak sejarah kenabian, kisah Laut Merah yang terbelah menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam perjalanan iman manusia. Mukjizat yang menyertai Nabi Musa bukan sekadar pembelahan lautan secara fisik, tetapi lebih dalam lagi, ia adalah pemisah antara dua dunia. Dunia ketertundukan kepada Tuhan dan dunia penolakan terhadap kebenaran. Setelah Bani Israel menyeberang dan selamat dari kejaran Fir'aun, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan Tuhan mampu membinasakan musuh mereka tanpa perlawanan. Tapi pelajaran itu, meski luar biasa, tidak serta-merta membuat mereka sepenuhnya taat. Beberapa dari mereka masih menyimpan keraguan, bahkan keinginan untuk kembali kepada kehidupan sebelumnya yang sudah dikenalnya. Disinilah terlihat bahwa mukjizat sebesar apapun tidak akan menanamkan keimanan yang kokoh apabila hati manusia tidak siap menerimanya dengan tulus. Laut Merah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Bahr al-Ahmar menjadi saksi bisu atas kehancuran Fir'aun yang dalam banyak catatan disebut-sebut sebagai salah satu manusia paling angkuh yang pernah hidup. Dalam sebagian riwayat, jenazah Fir'aun diselamatkan Tuhan agar menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Hingga kini, keberadaan tubuh mumi yang diyakini sebagai Fir'aun zaman Nabi Musa masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ilmuwan. Namun, banyak yang meyakini bahwa jasad itu adalah bentuk nyata dari firman Tuhan, bahwa dia akan menjadikan Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat sesudahnya. Dalam konteks kenabian dan akhir zaman, Laut Merah tidak hanya menjadi pengingat akan mukjizat masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari medan yang mungkin akan dilalui kembali dalam episode besar kehidupan manusia di masa depan. Ketika berbicara tentang Dajjal, makhluk fitnah yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia, banyak ulama menafsirkan bahwa perjalanannya yang luas dan penuh tipu daya bisa saja melintasi tempat-tempat yang dahulu pernah menjadi ladang ujian umat terdahulu. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa Dajjal akan menjelajahi bumi dengan kecepatan luar biasa, menapaki hampir setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah. Namun, wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah, termasuk sekitar Laut Merah, disebutkan sebagai bagian dari jalur-jalur yang akan dilewati. Ini menyiratkan bahwa kawasan yang pernah diberkahi dengan mukjizat kini menjadi ladang ujian keimanan baru. Bayangkan ketika Dajjal muncul dengan seluruh kekuatan semu yang tampak seperti keajaiban. Ia akan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, semua dengan izin Tuhan sebagai ujian bagi manusia dan memberikan kemakmuran bagi siapa saja yang tunduk padanya. Maka mereka yang tidak memiliki akar iman yang kuat akan mudah terperdaya, sebagaimana banyak dari Bani Israel yang meskipun telah melihat laut terbelah, masih menyimpan kekafiran dalam hatinya. Peristiwa Laut Merah dan kisah Dajjal seakan disatukan oleh benang merah yang sama. Ujian keimanan dalam bentuk yang paling ekstrim.
satu dalam bentuk ancaman nyata dari pasukan musuh yang mengejar, dan satu lagi dalam bentuk penyesatan spiritual yang halus namun mematikan. Keduanya mengajarkan bahwa keselamatan sejati tidak datang dari kekuatan fisik, kekayaan, atau sihir, tetapi hanya datang dari kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kini, ketika kita membaca kembali kisah ini dalam ketenangan zaman modern, mungkin tanpa dikejar pasukan atau dihadapkan pada pembelahan laut, tetap saja ujian keimanan itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Dunia hari ini dipenuhi dengan lautan, ketidakpastian, fitnah, dan kesesatan informasi yang tidak kalah berbahaya dari fitnah Dajjal. Maka kisah Laut Merah tidak pernah menjadi sekadar sejarah, melainkan cermin hidup yang menantang kita untuk bertanya, apakah kita termasuk orang-orang yang berjalan dengan keyakinan seperti Nabi Musa, atau justru orang-orang yang terdiam ketakutan seperti sebagian kaumnya? Dengan merenungi kisah ini secara mendalam, semoga kita senantiasa disadarkan bahwa dalam setiap zaman, pertolongan Tuhan selalu datang kepada mereka yang berjalan dalam keimanan, meskipun di hadapannya terbentang lautan yang tampaknya mustahil untuk dilewati. Setelah peristiwa pembelahan Laut Merah yang mengguncang langit dan bumi itu, Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan. Namun yang menarik, kisah ini tidak berakhir di tepian lautan. Justru, di sanalah ujian berikutnya dimulai. Perjalanan panjang di padang pasir, rasa lapar, haus, dan keletihan yang tak berkesudahan menguji kesabaran dan keimanan mereka satu persatu. Banyak di antara mereka yang mulai meragukan kepemimpinan Nabi Musa, bahkan menyuarakan keinginan untuk kembali ke Mesir, tanah perbudakan yang seharusnya telah mereka tinggalkan. Dalam konteks ini, Laut Merah seakan menjadi gerbang simbolik. Ia adalah batas antara dunia penindasan dan kebebasan, tetapi juga antara kesesatan dan jalan yang lurus. Melintasinya berarti meninggalkan masa lalu dan segala bentuk ketergantungan kepada kekuasaan duniawi. Namun di balik itu ada tanggung jawab besar untuk hidup di bawah hukum Tuhan dengan segala pengorbanan dan kedisiplinan yang menyertainya. Nabi Musa dalam kesendiriannya sebagai pemimpin sering naik ke gunung untuk bermunajat kepada Tuhan. Di satu momen penting, ia meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu langsung dari Tuhan. Tetapi justru di saat itulah sebagian dari Bani Israel menunjukkan bahwa mukjizat besar seperti terbelahnya laut pun belum cukup untuk mengubah hati mereka. Mereka membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya, sebuah pengkhianatan terang-terangan terhadap ajaran tauhid. Hal ini memperkuat pesan besar dari kisah Laut Merah. Mukjizat tidak akan mengubah siapapun jika hati mereka tidak siap menerima kebenaran. Dan dalam hal ini, keterkaitan dengan kisah Dajjal kembali terasa relevan. Dajjal akan datang membawa keajaiban-keajaiban semu yang jauh lebih menggoda dan membingungkan. Jika melihat laut terbelah tidak cukup untuk menjadikan seseorang beriman sepenuh hati, lalu bagaimana mungkin manusia akhir zaman akan selamat dari fitnah Dajjal jika mereka tidak memperkuat keimanan sejak dini? Ada pula tafsir yang menarik dari para ulama bahwa pembelahan Laut Merah tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Disitulah perbedaan antara orang-orang yang memiliki pandangan dunia ilahiyah dan mereka yang terjebak dalam pandangan dunia materialistik menjadi sangat nyata. Mereka yang berjalan mengikuti Musa adalah mereka yang menaruh harap dan ketakutan hanya kepada Tuhan. Sementara mereka yang tertinggal adalah mereka yang memandang dunia ini semata-mata dengan mata jasmani. Dalam eskatologi Islam, fitnah Dajjal dianggap sebagai puncak dari ujian iman. Ia bukan sekadar sosok jahat,
tetapi simbol dari sistem dunia yang penuh tipu daya, ilusi, dan pemutarbalikan kebenaran. Dunia yang akan dikuasai Dajjal adalah dunia yang memuja bentuk, kekuatan, dan teknologi, tetapi kehilangan makna sejati dari kebenaran dan ketundukan kepada Tuhan. Maka, seperti Bani Israel yang harus melewati laut untuk selamat, umat manusia akhir zaman juga harus melewati lautan fitnah yang lebih dahsyat, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menguasai pikiran dan hati. Beberapa penafsir bahkan menyebut bahwa wilayah sekitar Laut Merah akan menjadi salah satu tempat yang ramai di masa fitnah Dajjal. Meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebut lokasi ini dalam perjalanan Dajjal, namun secara geografis dan historis, kawasan ini selalu menjadi titik penting dalam sejarah umat manusia, baik sebagai tempat pelarian, tempat peperangan, maupun tempat penyaksian mukjizat. Maka, bisa dimaklumi bila tafsir-tafsir masa kini mengaitkannya dengan narasi akhir zaman. Yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kita memaknai peristiwa besar tersebut dalam kehidupan kita hari ini. Laut Merah adalah lambang dari keputusasaan yang diubah menjadi kemenangan karena keimanan. Ia adalah simbol bahwa di saat segala jalan tampak tertutup, keajaiban akan datang bagi mereka yang percaya. Ia juga menjadi peringatan bahwa ujian tidak akan pernah berhenti, bahkan setelah kita melewati badai besar sekalipun. Demikian pula dengan kisah Dajjal. Ia bukan sekadar cerita tentang makhluk bermata satu yang akan muncul menjelang kiamat. Ia adalah peringatan bahwa manusia harus terus memperkuat keimanannya dengan ilmu, ibadah, dan keikhlasan. Jika tidak, maka mereka akan terombang-ambing dalam fitnah yang jauh lebih menyesatkan daripada sekadar dikejar pasukan musuh. Dengan merenungi semua ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan cermin. Dan setiap zaman memiliki laut merahnya sendiri, di mana manusia harus memilih tetap bertahan dalam ketakutan atau melangkah dalam keyakinan. Perjalanan Bani Israel setelah melewati Laut Merah ternyata hanyalah awal dari serangkaian ujian yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Di padang pasir yang luas, mereka bukan hanya diuji dengan rasa lapar dan haus, tetapi juga dengan godaan, perpecahan, kesombongan, dan pengingkaran terhadap nikmat yang baru saja mereka terima. Di sanalah tergambar bahwa keajaiban yang kasat mata tidak serta-merta menjadikan hati manusia tunduk dan bersyukur. Tuhan menurunkan manna dan salwa, rezeki dari langit, namun tetap saja sebagian dari mereka mengeluh dan menginginkan makanan duniawi yang biasa mereka makan di Mesir. Mereka menginginkan bawang, sayuran, dan rempah, melupakan bahwa yang mereka makan kini adalah karunia langsung dari langit. Mereka lupa bahwa mereka telah menyaksikan laut terbelah, bahwa mereka telah diselamatkan dari penindasan yang mencekik. Begitu cepat manusia berpaling dari syukur menuju keluhan ketika cobaan hidup berganti rupa. Kondisi ini mencerminkan keadaan umat manusia di akhir zaman ketika Dajjal muncul sebagai fitnah terbesar. Sejumlah besar orang akan tergoda oleh kemampuannya memberikan makanan, air, dan kesejahteraan di tengah krisis yang melanda bumi. Maka, orang-orang yang lemah iman akan mengikuti Dajjal bukan karena mereka benar-benar percaya, tetapi karena mereka tak sanggup menahan lapar, haus, dan kesulitan. Sama seperti Bani Israel yang dulu rela meninggalkan iman demi kembali pada kehidupan lama yang penuh kemudahan semu. Perjalanan spiritual yang dilalui Nabi Musa dan kaumnya menjadi cermin bagaimana manusia modern harus mempersiapkan diri menghadapi era fitnah. Jika laut bisa terbelah bagi mereka yang yakin, maka fitnah Dajjal pun hanya akan bisa dilewati oleh mereka yang memiliki keyakinan yang kokoh, bukan sekadar pengetahuan. Karena Dajjal tidak datang untuk mengalahkan logika manusia, tetapi untuk menundukkan hati yang lemah dan cinta dunia.
Dalam berbagai hadits syahih, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa satu-satunya keselamatan dari fitnah Dajjal adalah ilmu yang benar, keteguhan hati, dan penjagaan terhadap amalan-amalan yang kecil tapi konsisten, menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, menjaga sholat 5 waktu, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam doa-doa harian. Semua ini adalah pondasi bagi iman yang tahan terhadap guncangan zaman. Laut Merah dalam konteks spiritual dapat dimaknai sebagai simbol dari benteng terakhir iman seseorang. Ia bisa berupa keputusan besar yang harus diambil dalam hidup, pertarungan batin antara dunia dan akhirat, atau bahkan situasi sulit yang memaksa seseorang untuk memilih antara ketundukan kepada Tuhan atau kenyamanan sesaat. Dalam hidup setiap orang selalu ada laut merah yang menanti untuk dihadapi, dan setiap orang harus memutuskan apakah mereka akan menjadi bagian dari mereka yang melangkah bersama Musa, atau mereka yang tertinggal dalam ketakutan dan keraguan. Dan jika kita tarik kembali benang merah dari kisah ini, maka terlihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya tanpa pertolongan. Tetapi pertolongan itu hanya datang setelah manusia menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk ditolong. Nabi Musa menunjukkan keyakinan mutlak, dan karenanya lautan pun terbelah. Begitu pula kelak ketika dunia diliputi kegelapan fitnah Dajjal, hanya mereka yang benar-benar yakin dan tawakal yang akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan, meski jalan itu tampak mustahil di mata manusia. Hingga hari ini, Laut Merah masih terbentang luas, memisahkan daratan Afrika dan Asia. Tapi, yang lebih penting adalah Laut Merah yang ada dalam hati setiap manusia, hamparan ujian, keraguan, dan ketakutan yang menunggu untuk ditembus dengan keberanian dan iman. Dan seperti dahulu, di akhir setiap kisah iman yang sejati, ada pertolongan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah kisah besar tentang pembelahan Laut Merah dan berbagai ujian yang dialami Bani Israel di padang pasir, kita melihat bahwa perjalanan ini sejatinya adalah gambaran dari perjalanan ruhani manusia itu sendiri. Perjalanan dari perbudakan menuju kebebasan tidak hanya sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Dari keterikatan kepada dunia menuju keterikatan penuh kepada Tuhan. Dari rasa takut kepada manusia menuju tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Setiap langkah yang diambil Nabi Musa dan kaumnya adalah pelajaran tentang bagaimana keimanan harus dihidupkan, dijaga, dan diperjuangkan. Keimanan bukanlah sesuatu yang statis, ia bisa tumbuh, tetapi juga bisa luntur. Dan inilah yang terjadi pada banyak orang Bani Israel. Meski telah menyaksikan mukjizat terbesar dalam sejarah manusia, mereka masih bisa tergelincir ke dalam syirik, pengingkaran, dan pemberontakan. Seolah-olah kejadian luar biasa di depan mata mereka tak mampu menembus kekerasan hati mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa fitnah terbesar bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi justru dari dalam diri manusia sendiri. Kesombongan, rasa tidak puas, cinta berlebih pada dunia, dan keengganan untuk tunduk pada kebenaran yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang lebih memilih kenyamanan sesaat daripada kebenaran yang pahit, maka ia sesungguhnya sedang menyiapkan dirinya menjadi pengikut Dajjal, bukan karena dia menginginkannya, tapi karena dia tidak cukup kuat untuk menolak. Dajjal akan datang dengan berbagai tawaran, makanan di saat kelaparan melanda, air di saat bumi kehausan, kemakmuran di saat ekonomi dunia runtuh, dan keajaiban-keajaiban yang membungkam logika. Ia akan menunjukkan surga, padahal itu neraka. Dan ia akan memperlihatkan neraka, padahal itu keselamatan. Hanya mereka yang memiliki pandangan batin yang tajam yang mampu melihat hakikat di balik semua itu. Sama seperti Nabi Musa, yang tidak memandang Laut Merah sebagai penghalang, melainkan sebagai awal dari pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kisah pembelahan Laut Merah menjadi sangat penting untuk direnungkan, bukan sebagai dongeng sejarah, tetapi sebagai kode ilahi yang terus relevan dari zaman ke zaman. Bahkan sampai hari ini,
banyak peneliti yang mencoba memahami fenomena alam yang bisa menyebabkan laut seolah-olah terbelah. Namun, yang terpenting bukanlah bagaimana cara laut itu terbelah, melainkan kenapa ia terbelah. Karena ada seorang hamba yang berdiri dengan penuh keyakinan di saat semua manusia gemetar dalam ketakutan. Dalam dunia yang semakin terikat pada logika dan teknologi, kisah seperti ini seringkali dianggap mitos atau alegori. Namun, bagi orang-orang beriman, inilah kenyataan spiritual yang lebih nyata daripada kenyataan fisik. Dunia kini seperti padang pasir yang luas, penuh fata morgana. Banyak orang yang berlari mengejar bayangan kesejahteraan dan kemajuan, tetapi justru tersesat semakin jauh dari sumber kebenaran. Kita sedang berada di ujung perjalanan sejarah umat manusia, di mana segala tanda-tanda akhir zaman mulai tampak. Krisis spiritual, kerusakan moral, dominasi kekuatan materi, dan munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan dalam balutan popularitas. Semua ini adalah isyarat bahwa Laut Merah baru akan segera terbentang di hadapan kita. Kita akan diuji apakah kita siap menyeberanginya, ataukah kita akan memilih tetap tinggal dalam kenyamanan semu yang perlahan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Dan pada akhirnya, yang dapat menyelamatkan kita bukanlah jumlah pengikut, bukan teknologi, bukan harta, dan bukan pengaruh sosial, melainkan keimanan yang jujur, keberanian untuk melangkah ketika yang lain ragu, serta kepercayaan penuh bahwa pertolongan Tuhan selalu datang pada saat yang paling mustahil, seperti laut yang tiba-tiba terbelah. Kisah Musa dan Laut Merah tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup dalam diri setiap manusia yang mencari kebenaran, dan ia akan terus menjadi cermin bagi mereka yang ingin berjalan di jalan lurus, meski harus menantang badai dan menerobos lautan yang tak terbuka, hingga Tuhan sendiri yang membukakannya. Di balik peristiwa pembelahan Laut Merah, tersembunyi makna-makna terdalam tentang kemanusiaan, tentang perjuangan jiwa, dan tentang bagaimana Tuhan senantiasa memberi jalan keluar kepada mereka yang berserah diri sepenuhnya kepadanya. Namun, yang paling menakjubkan adalah bagaimana kisah ini tidak berhenti sebagai catatan sejarah, melainkan terus bergema dalam nubuat-nubuat masa depan, terutama yang berkaitan dengan zaman fitnah terbesar, zaman munculnya Dajjal. Para ulama besar dari masa ke masa mengaitkan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah kenabian sebagai pola ilahi yang akan berulang dalam bentuk yang lebih kompleks menjelang akhir zaman. Perjalanan Nabi Musa dan kaumnya, misalnya, menjadi simbol bagaimana umat yang tertindas akan dibimbing keluar dari kezaliman. Tetapi, tidak semua yang keluar dari perbudakan benar-benar siap menjadi umat yang bebas dalam makna sejati. Kebebasan bukan sekadar lolos dari penindas, tetapi tentang kemerdekaan ruhani dari hawa nafsu, dunia, dan syahwat yang menyesatkan. Laut Merah yang terbelah menjadi peristiwa puncak dari perjuangan spiritual itu. Ketika semua jalan tertutup, ketika tidak ada lagi harapan manusiawi, disitulah campur tangan Tuhan turun. Tetapi, pertolongan itu bukan diberikan kepada mereka yang diam, pasrah tanpa ikhtiar. Ia datang kepada mereka yang telah melangkah sejauh mungkin, dengan iman yang tetap menyala di tengah kegelapan ketidakpastian. Nabi Musa tidak menunggu di tempat, ia terus berjalan, meski di depannya hanya ada laut. Keyakinannya yang teguh menjadi kunci utama mukjizat itu terjadi. Dalam konteks akhir zaman, Dajjal akan muncul di saat dunia dalam keadaan kacau. Perang, kelaparan, kekeringan, ketidakstabilan ekonomi, kerusakan moral, semua itu akan memunculkan kerinduan besar umat manusia terhadap sosok penyelamat. Dan Dajjal akan datang membawa jawaban-jawaban palsu bagi keresahan itu. Ia akan disambut oleh orang-orang yang hatinya sudah lama kosong dari tauhid
dari kedekatan kepada Tuhan, dari ilmu yang benar. Mereka akan melihat Dajjal sebagai jawaban, padahal ia adalah ujian. Disinilah kisah Musa menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Dunia akhir zaman adalah padang pasir besar yang haus akan kebenaran, dan fitnah Dajjal adalah laut merahnya. Ia akan menjadi penghalang yang besar di depan manusia. Sebagian akan berhenti dan berkata, "Kita tidak akan bisa melewatinya." Sebagian lagi akan memilih jalan mundur, kembali kepada dunia yang rusak karena takut menghadapi tantangan iman. Namun, akan ada segolongan kecil yang, seperti Nabi Musa, tetap melangkah, tetap yakin, dan tetap menyerahkan urusannya kepada Tuhan. Kepada merekalah pertolongan akan datang. Dari sisi lain, kawasan Laut Merah itu sendiri juga mengandung simbolisme akhir zaman. Ia berada di jantung dunia Islam. Di satu sisinya berdiri Tanah Suci, dan di sisi lainnya Mesir dan negeri-negeri yang pernah menjadi saksi kebesaran para nabi dan raja. Di sekitar wilayah itu pula, sejarah akan kembali berputar. Ada pandangan bahwa Timur Tengah akan kembali menjadi medan utama gejolak dunia. Laut yang dulu terbelah akan kembali menjadi saksi, bukan atas terbelahnya air, tetapi atas terbelahnya manusia antara yang beriman dan yang mengikuti fitnah. Maka, peristiwa Laut Merah bukanlah cerita tentang laut yang ajaib semata, melainkan tentang manusia yang diajak melampaui batas-batas ketakutannya. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana keyakinan bisa mengalahkan ketidakmungkinan. Dalam zaman ketika Dajjal menampilkan hal-hal luar biasa, hanya mereka yang mampu membedakan antara ilusi dan kebenaran yang akan selamat. Dan kemampuan itu hanya dimiliki oleh mereka yang telah lama melatih hatinya dengan kejujuran, ilmu, dan keteguhan dalam ibadah. Dari Musa kita belajar bahwa iman bukan berarti tidak takut. Bahkan Musa pun merasa takut. Tetapi iman adalah memilih untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada.